Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, pada kesempatan sore hari ini kita bisa duduk bersama, bermuwajah untuk menunaikan kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah, yaitu thalabul ilmi. Dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan di dalam menjalani semua proses kehidupan, dan diistiqomahkan hati kita dalam menetapi kebenaran. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan membicarakan atau membahas salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan wanita ahli surga. Nah, jadi di sini ada salah satu hadis Nabi yang menjelaskan bahwa ada amaliyah atau perilaku calon ahli surga, Bu. Nah, kalau kita ingin menjadi ahli surga, mulai sekarang siap-siap. Makanya melalui hadis Nabi ini, Nabi sudah memberitahukan kepada kita bagaimana caranya supaya menjadi wanita ahli surga. Jadi keinginan teh harus sesuai dengan kelakuan. Contohnya, kita ingin menjadi seorang sarjana, harus kuliah, kan gitu. Tidak mungkin jadi seorang sarjana kalau nggak kuliah, dan tidak akan ujuk-ujuk di wisuda. Kalau nu ujuk-ujuk berarti abal-abal tesah nu gitu mah ya, bohong-bohongan gitu, meser ya. Tapi yang normal tentu saja yang berkualitas menempuh perjalanan selama 4 tahun paling tidak. Begitu juga lah, pasti setiap orang kita ditanya nanti pengen masuk surga, asup neraka, pasti pengen asup surga. Jawabannya gitu. Hanya mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana caranya. Kalaupun kita orang Islam, diperintahkan sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya, tetapi ada spesialis-spesialis yang harus ditempuh. Ada perjalanan umum, ada perjalanan khusus. Kalau ingin cepat, pakai perjalanan khusus. Jangan pakai perjalanan umum. Kalau perjalanan umum ngantri, Bu. Sehingga kita mau ke Jakarta pakai jalur biasa, lewat Ciruas, kemudian lewat Nikomas, itu macet, Bu. Karena banyak lewat jalan situ, macet pasti. Ya. Nah, makanya kita harus lewat jalan tol biar cepat. Nah, yang lewat jalan tol ini berbayar. Mahal. Ada pengorbanan khusus yang harus dilakukan. Gitu. Tapi dijamin lancar gitu, cepat nyampe dan tidak banyak kerintangan. Karena membutuhkan biaya, membutuhkan atau perjuangan, maka tidak mau, banyak yang tidak mau atau banyak yang tidak tahu lewat jalan tol. Pada umumnya mah alut-alutan mah ikut jalan protokol, jalan biasa lah gitu ya. Nah, ini dalam kesempatan ini khusus bagi ibu-ibu ini mah. Makanya disebut jalan khusus teh ini, dah ini mah ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak ini. Tekaci bapak-bapak menempuh perjalanan ini, mau diterima langsung ditolak, Bu. Di pintu tolnya tidak bisa, ini jalur perempuan gitu. Ya. Makanya ini hanya khusus untuk jalur perempuan. Kalau bapak-bapak ada lagi jalurnya.
Gitu. Jadi masing-masing punya jalur untuk menempuh perjalanan ke surga. Kapan ditempuhnya? Sekarang. Jangan nunggu nanti. Dan kalau sudah wafat mah nggak bisa menempuh perjalanan. Tinggal menikmati perjalanan. Baiklah ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW telah bersabda di sini, minal arba'atil lawati fil jannah. Jadi Rasulullah menyampaikan 4 golongan dari wanita-wanita yang akan dimasukkan ke dalam surga. 4 golongan. Catat nih Bu, kalau nggak bawa pulpen catat dalam hati supaya nanti bisa diamalkan, bisa dilakukan. Karena ini mah bukan sekedar pengetahuan oleh ulangan moal. Ini mah merupakan perjalanan kehidupan kita, apa yang harus dilakukan. Ada 4 golongan wanita ahli surga. Ini Nabi nih yang bicara nih. Yang pertama adalah imra'atin afifah. Perempuan atau istri yang menjaga dirinya. Yang menjaga dirinya, yang menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang istri. Disebutnya imra'atin afifah. Afifah atau ifah di situ. Ifah ini makanya kalau ada nama ifah itu berarti wanita yang menjaga diri gitu. Ifah cenah. Ya. Afifah ya. Ai kafatin anil haram, yaitu perempuan atau wanita yang memeriksa atau memelihara dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Jadi yang pertama, ibu-ibu teh calon penghuni surga teh mampu memelihara dirinya dari perkara-perkara apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah dia pelihara, tidak mau melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Gitu, ya. Nah, banyak sebetulnya yang diharamkan teh. Contohnya buka aurat gitu ya. Itu kan diharamkan. Dia tidak mau ya, gitu. Makan, minum dan sebagainya, itu juga makan yang halal, minum yang halal, tidak mau yang haram-haram. Pergaulan juga gitu, pergaulan juga yang halal, yaitu dengan suami tercinta dan sebagainya. Pokoknya menghindari atau menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, dijaga ini ya dalam perjalanan kehidupannya, termasuk di rumahnya, menghindari yang haram. Kemudian ta'iatil lillahi ta'ala wali zawjiha. Yang kedua adalah wanita yang taat kepada Allah Ta'ala wali zawjiha, dan juga kepada suaminya. Yang kedua teh istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ya. Ini menjadi syarat Bu, menjadi jalan khusus bagi seorang perempuan supaya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi keridhaan ibu-ibu itu ada dalam keridhaan suami. Cari keridhaan suami sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Wayahna, karena perjuangan ini namanya juga jalan tol berbayar. Jadi perlu perjuangan. Tidak semulus itu untuk bisa taat kepada suami. Kalau taat pada Allah mungkin bisa Bu. Gampang taat sama Allah mah sebetulnya mah gampang ya. Da Allah mah teu cerewet, teu siga salaki urang gitu. Ya, Allah mah teu cerewet. Di mana Allah cerewet? Bahkan Allah mah bager, Maha Pemaaf, Maha Pengampun ya. Ketika kita salah, tobat diterima ke Allah mah. Coba orang salah ka salaki, apa langsung dimaafkan? Cantang tuh. Didinya cerewetnya berat, nanti di situ Bu perjuangannya. Makanya lebih berat taat kepada suami dibandingkan taat kepada Allah. Ibu-ibu datang ke pengajian ini kan dalam rangka taat kepada Allah kan, dan bukan dalam rangka taat kepada suami. Ini teh bukan. Emang suaminya nitah gitu? Kecuali suaminya nitah, mah sok ke pengajian ke ditu di pengajian Nur Firdaus. Muhun Pak, tah berarti kan taat ke suami. Ieu mah boro-boro salakina nitah pan henteu. Jadi ibu-ibu teh dalam rangka taat kepada Allah ikut pengajian ini, bukan dalam rangka taat pada suami sebenarnya. Karena suaminya mah teu malire, teu inget-inget acan, teu nyaho-nyaho acan ibu ke pengajian kan gitu. Ya? Nah, dianterin mah hebat itu mah, kalau dianterin mah berarti.
Ya, dianterin mah hebat berarti. Tahu sama karena Berarti dapat dua ketaatan, nya taat kepada Allah, ya taat kepada suami eta mah. Kan kebanyakannya mah enggak. Gitu. Ibu teh taat kepada Allah saja. Nah, mudah sebetulnya taat kepada Allah itu. Lebih gampang. Ya. Tapi taat kepada suami ini merupakan perjuangan yang luar biasa. Karena apa? Banyak unsurnya. Kan termasuk unsur perasaan, Bunya. Emang kalau Allah pakai perasaan kan henteu ka Allah mah ya. Sugan Allah timburuan, henteu Allah mah. Atau kita cemburu kepada Allah. Misalkan misalkan Allah bager ka batur gitu ya, mere harta dunia, urang cemburu ke Allah kan henteu. Ya. Ayeuna aya teu cemburu urang ka jelema kafir. Kan enggak. Orang kafir teu salat, teu puasa, teu zakat tapi sugih gitu ya. Mobilna banyak bertingkat, sugan cemburu. Allah mah kitu geuning ka abdi, pan teu kitu. Tapi coba kalau suami ibu barang bere ka batur, ka ibu pelit, cemburu nggak ibu? Cemburu. Begitu juga suami cemburu ke kita. Nah, berat sebetulnya perjuangan. Ini yang dimaksud berbayar teh jalan tol, ibu. Makanya dimasukkan taat kepada suami ini merupakan pintu menuju surga. Wayah nasing sabar heulaanan, gitu ya, pelan-pelan, Bu. Ya, pelan-pelan sambil mohon doa kepada Allah supaya diberikan ketabahan, kesabaran. Dan suami juga begitu supaya ngerti karena urusan orang. Supaya suami teh ngarti yen istrina teh hayang asup surga, maka bukakeun pantona ulah dihese-hese. Ieu perluna suami ngaji ge. Supaya suamina ngarti yen istrina teh mau lewat tol, bukakeun palang pintu tolna ku salaki ulah ditutupan. Kan ini mah aya istri mau lewat jalur surga, ditutupan ku salakina pintu tolna, pan teu bisa lewat. Ditutupanna tadi hese ngariduanana, hese ngamaklumna, hese ngamaafinna ka pamajikan. Nah itu tandana nutupan. Ya, nutupan jalan istrina. Nah, jadi yang kedua, Bu, yang kedua taat kepada Allah, taat kepada suami. Nah, perlu diketahui di sini perjalanannya memang tidak mudah, oleh karena itu perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran, ya, kelegaan hati, ya, dan juga kesaling mengertian. Kemudian yang berapa tadi? Yang ketiga, ya. Waludan, ya, waludan ini berarti perempuan yang banyak au kasiratil waladin, yaitu perempuan atau wanita yang banyak anaknya. Sobiratin qaniatin, dia sabar mengalami keripuhan ketika ngurus anaknya yang banyak. Nah, jadi bersyukur nih yang punya anak banyak. Ya, sebetulnya itu pintu surga, karena ketika ripuh tapi sabar ngurus anaknya yang banyak ini diberi pahala tiket surga oleh Allah. Dibukakan tuh pintu tol yang itu. Kalau sabar, makanya orang tua kita makan banyak-banyak anaknya ya. Ibu bapak saya aja itu punya anak 10, Bu. Wafat 1, tinggal 8 gitu. Alhamdulillah kaparaban itu kaurus. Urang mah boga anak 2 ge ripuh. Ya. Nih contoh nih. Ini yang anak banyak apabila sabar ngurus anak yang ripuh ngurus anak. Di sini dikatakan memang sobiratin qaniatin. Ripuh ngurus anak itu. Disampaikan oleh Nabi ripuh, temaido Nabi juga. Memaklumi, tidak mudah ngurus anak itu. Apalagi anaknya banyak. Makanya disebutkan di sini punya anak banyak. Dari anak hiji mah teu istimewa, anak hiji teu ripuh. Wah, itu mah teu istimewa. Makanya yang istimewa itu punya anak banyak, dia sabar ngurus anak. Sabar ngurus anak gitu ya. Dengan keripuhannya. Makanya ini dijamin termasuk pintu ke surga. Gitu, dijamin masuk surga. Jadi kalau punya anak 1 gitu mah walaupun ripuh tidak termasuk istimewa. Jadi ini hal-hal yang istimewa, karena jaminannya juga istimewa tempatnya di akhiratnya itu, begitu ya. Kemudian qaniatin aw radiyatin bil yasiri ma'a zawjiha. Nah, kemudian yang keempatnya adalah yaitu istri yang ridha bil yasiri ma'a zawjiha, dari pemberian yang sedikit dari suaminya ya. Jadi istri yang ridho atas sedikitnya pemberian dari suami. Nah, ini ya gitu kan tuh gampang. Emang gampang gitu. Ridho ketika diberi duit saeutik.
Nah, ini kalau ridho dikasih uang banyak mah teu aneh eta mah. Semua orang juga bisa. Ya, sabulan dikasih misalkan 50 juta. Abdi mah ridho Pak Ustad. Dipastian suami 50 juta sabulan. Ger teh semuanya sakomplek koren. Sami abdi ge ari kitu mah ridho cenah. Jadi tidak istimewa karena semua juga bisa melakukan itu. Tapi ketika seorang suami memberikan ya nafkah yang sedikit, dia masih ridho. Nah, ini yang luar biasa. Kan mungkin Bu, ada kalanya banyak, tapi ada kalanya sedikit gitu. Ya. Fluktuatif lah, kadang banyak, kadang sedikit. Nah, ketika dia memberikan sedikit, dia tetap ridho. Ketika banyak ridho, ketika sedikit juga ridho. Tidak kekulutus untuk memarahan, kamu bari gegebrig, bari banting-banting, pantau misalkan. Nah, ini ya. Ini kan hal-hal yang tidak mudah seperti gini. Ya, hal yang tidak mudah untuk bisa ridho hati ketika suaminya memberikan nafkah yang sedikit, ya, dalam keadaan sedikit. Komo lamun sedikit terus mah menurut ukuran umum. Kadang-kadang saja memberinya kita susah ridho. Kadang-kadang teh. Apalagi kalau selalu sedikit memberi kepada kita sebagai istri. Nah itu ibu-ibu sekalian, 4 hal yang menyebabkan Allah akan menempatkan istri-istri atau wanita-wanita di surga. 4 hal tadi, ya. Berarti ini termasuk kategori istri solehah. Istri solehah dijalani, ya. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, gitu, ya. Jadi di sini kadang-kadang kita terbentur begini, Bu. Terbentur gemini, terbentur. Ya, tadi itu sulitnya itu, ya. Taat kepada suami itu beda dengan Allah, itu terbentur kepada keadaan suami kita, gitu. Nah, itu ini menjadi apa ya? Perbincangan. Kadang-kadang banyak ibu-ibu yang protes gitu. Kumaha Pak Ustad, kumaha rek taat pada suami lagi gitu. Nah, ini ya ngabalikeun. Jadi susah ini seperti gini, ya. Makanya saya kalau membicarakan mengenai masalah keluarga agak hati-hati. Saya geus hati-hati gitu, tetap aja diprotes ku ibu-ibu. Padahal sudah berusaha hati-hati untuk menyampaikan kebenaran, Bu. Tetep we ibu-ibu teh siga nu teu ngeunah teh gitu kan. Langsung katingali, Bu. Emang teu kabaca gestur tubuhnya, mimik wajahnya ketika dia gitu ngecedak gitu kan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, padahal itu ada sesuatu hal yang kebenaran. Tapi susah diterima. Karena apa? Berkaitan dengan perasaan. Kalau berbicara tentang perasaan wanita memang susah. Harus hati-hati. Makanya saya juga menyampaikan hal seperti ini tuh agak hati-hati, ya. Hati-hati bari ngajaga perasaan anak gitu. Untuk jelder-jelder. Beda kalau materinya yang lain, ya. Gitu. Termasuk di masjid berhadapan dengan bapak-bapak, beledak-beledak aja kalau bapak-bapak mah. Datar reas bapak-bapak mah. Dibeledak-beledak ya kadang-kadang teu irem-irem anteng gitu. Cuek aja, anteng aja mimiknya itu, Bu. Iya, cool gitu wajahnya teh, anteng aja. Wih, padahal saya udah nggak beledak-beledak. Beda, ibu-ibu mah karak sentil seotik langsung kuliak gitu. Nah itu, ini satu hal yang manusiawi, Bu, manusiawi, ya. Makanya lihat para penceramah, ya, para penceramah yang entrepreneur itu kalau dia di jamaah pengajian ibu-ibu teh beda gitu, ya. Macam siapa tuh? Ilham, bukan Ilham, siapa ya? Ustadz apa tuh? Bukan yang laki-laki. Kalau ustazahnya perempuan mah wajar lah sama-sama ibu-ibu, ya. Ilham, Ustadz Ilham tuh kan penampil Ilman. Ustadz Ilman kan itu penampilannya kan lembut gitu, ya. Ngomong kayak udah Ustadz Ilman kan sok bicaranya lembut tuh kayak ibu-ibu mah. Duka kalau laki-laki mah. Karena memang seperti itu, ya. Harus seperti itu, ya. Karena berkaitan dengan perasaan wanita. Nah, itulah ibu-ibu sekalian, banyak sebetulnya hadis-hadis yang lain seperti disampaikan kalau Sa'dun ibnu Abi Waqqas, ini dari Sa'd ibnu Waqqas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Sa'd ibnu Waqqas mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, yaqul innal mar'ata idza lam tafrah an zawjiha fi dayqihi la'anallahu ta'ala wa ghadiba 'alaiha wa la'anathal malaikatu ajma'un. Nah, ini
Ini berkaitan dengan apabila seorang istri tidak gembira, ya, tidak gembira terhadap suaminya. Nah, serba salah suami. Jadi istri teh harus bunga gitu. Ya harus gembira. Ya, gitu. Harus ridho, harus gembira gitu. Harus pandai-pandai menyembunyikan kasusahna di hadapan suami. Ya, harus pandai-pandai menyembunyikan kasusahna karibeuna di hadapan suami. Jangan selalu dinampakkan. Gitu. Iya, tapi sok kesel memang itu. Karena begini Bu, ini berkaitan dengan sikap suami juga kadang-kadang tengarti gitu. Karena karibuh pamajikan. Jadi saya juga sangat memaklumi kondisi seperti itu. Ya, sangat memaklumi kondisi perempuan seperti itu. Jadi perempuan di rumah itu udah capek ini itu, suaminya tengarti gitu kan, bahwa istrinya teh sudah sedang capek. Gitu. Seenaknya saja mungkin ngomong atau apa atau nyuruh gitu ya. Pokoknya istrinya masih capek. Nah, ini berkaitan dengan hal seperti itu, ya. Makanya luar biasa wanita ini atau seorang istri ini pahalanya besar di sisi Allah tuh itu. Bahkan masuk surganya juga mudah. Tidak terlalu dibebani hal-hal kewajiban di luar rumah yang berat-berat, enggak. Karena sebetulnya surga ibu-ibu itu ada di rumah. Laksanakan tugas di rumah dengan baik, kemudian laksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan surganya Allah, keridhaan Allah. Cukup tadi itu, kuncinya satu aja sebetulnya, ridha Allah dan ridha suami gitu. Itu aja. Nggak ada yang lain. Jadi tidak perlu aktivitas kegiatan yang hebat-hebat gitu, nggak perlu. Tidak perlu jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, gubernur, nggak perlu. Nggak perlu. Dan belum tentu itu diridhoi Allah, dan belum tentu diridhoi suami. Istrinya misalkan jadi RT, belum tentu suaminya ridho. Komo misalkan karena jadi RT, ketua RT, geus teu ngurus salaki. Berkadi itu rapat. Wah, itu masak-masak acan. Wah, doraka malah mun yang gitu mah. Tuh, ngundang-ngundang RT jadi RT, jabatan suami terlantar. Padahal belum tentu dapat pahala. Pahala nanti ada di suami. Nah itu, mendingan jadi ibu RT, ibu rumah tangga. RT itu rumah tangga gitu. Nah itu baru kecil-kecilannya Bu. Itu kecil-kecilannya. Makanya hati-hati kepada ibu-ibu para pejabat nih gitu. Ya. Hati-hati kepada ibu para pejabat, jangan lupakan kewajiban yang utama yang merupakan pintu surganya, portal surganya teh adalah suami. Gitu. Jangan sampai tuh hak-hak suami diabaikan. Jangan sampai diabaikan. Ngejar-ngejar kerjaan jabatan tapi suaminya terabaikan. Nah itu. Jadi sederhana sebetulnya untuk kaum perempuan Bu. Karena ngurus anak, apalagi tadi dengan ngurus anak yang banyak tadi itu sudah dikasih hadiah yang luar biasa oleh Allah. Beda dengan laki-laki, berat banget laki-laki mah. Berat banget Bu. Tugasnya tanggung jawabnya. Karena apa yang terjadi pada ibu-ibu, pada perempuan berada di pundak suami, tanggung jawabnya. Gitu. Semuanya ada di tanggung jawab di suami. Makanya ketika seorang istri itu sudah taat kepada Allah, kemudian taat pada suami, wah itu beruntung seorang suami yang memiliki istri yang begitu. Sangat beruntung. Karena meringankan hisabnya di akhirat nanti. Sangat beruntung Bu, ya. Main nama tinggal dihisab urusan amal dia aja. Tapi urusan dia dengan mengenai istrinya sudah bebas. Sudah terlewati. Sudah lulus gitu. Tapi kalau urusan rumah tangganya belum lulus, maka urusan yang lain nanti dulu dihisabnya. Jadi yang pertama kali dihisab itu bagi seorang perempuan cuma sholat dan taat pada suami. Dua. Yang dihisab, yang pertama kali dihisab ditanya teh eta Bu. Bukan yang lain-lain. Pertama ditanya mengenai sholatnya, bagus nggak sholatnya, rajin nggak sholatnya. Kemudian yang kedua bagaimana pelayanannya kepada suaminya dalam rumah tangga. Udah itu yang paling pertama. Sebelum yang lain-lain. Kalau seorang suami yang dihisab apa? Yang pertama dihisab itu sholatnya seorang suami. Disampaikan kepada suami ibu-ibu nih, ya, supaya ngerti. Sampaikan ini hasil pengajian bahwa yang pertama dihisab untuk mamah bejakeun, mamah mah cuma dua apa? Naon? Sholat jeung melayani nyin kopi bapak. Gitu, cukup tak? Tapi hari bapak mah, nah seorang suami
Apa yang akan dihisab? Pertama sholat, tetap sholat. Kemudian yang kedua, tanggung jawabnya urusan perempuannya. Saha perempuan teh? Istri, anak-anak perempuan, dan ibunya. Bayangkan, ibu nage jadi tanggung jawab keneh tuh, walaupun dia sudah punya istri, tidak bisa diabaikan. Bayangin tuh. Makanya supaya dimengerti nih oleh para istri, ketika suaminya masih punya ibu, wayahnya ibunya jangan sampai terlantar, jangan sampai nggak diurus, karena itu masih dalam tanggung jawabnya. Ketika dia meninggalkan anak, istri, dan perempuan dan ibunya, maka itu akan ditanya tanggung jawabnya nanti di akhirat. Bagaimana perlakuan dia kepada perempuan-perempuannya. Jadi semua perempuan, Bu, termasuk anak perempuan. Bukan anak laki-laki. Anak laki-laki sudah dewasa itu sudah lepas. Tapi anak perempuan tetap masih berada dalam tanggung jawab bapaknya. Ketika si anak perempuan ini jadi janda, maka tanggung jawabnya kembali kepada bapaknya. Lepas dari tanggung jawab suaminya, dia kembali kepada bapaknya. Tanggung jawabnya. Ya. Apalagi kalau dia tidak punya anak. Nah itu jadi berat seperti seorang laki-laki itu ya. Kembali lagi kepada itu. Kemudian termasuk apa yang menjadi tanggung jawab seorang suami di rumah tangga itu. Semuanya. Selain urusan istri, termasuk perempuan-perempuan, istri, anak, dan ibunya, dan juga termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah tangga berada dalam tanggung jawab suaminya. Begitu beratnya. Urusan nafkah termasuk. Urusan nafkah, urusan adil ketika ngedidik anak, urusan nafkah, urusan ngedidik anak, itu dibebankan kepada bapaknya. Akan dimintai pertanggungjawaban bapaknya. Betapa beratnya Bu pertanggungjawabannya ya. Bayangkan ya, kalau istrinya sudah aman, anaknya aman, ibunya aman, Masya Allah, ringan tuh nanti dihisabnya di akhirat ya, ringan. Oleh karena itu wayahnya sebagai seorang istri, bantuan suami kita meringankan tanggung jawabnya. Kasihan ya, kasihan mereka. Nah itu. Nah mudah-mudahan dengan demikian para suami juga bisa ya, membukakan portal pintu-pintu jalan menuju surganya. Artinya tidak mempersulit istri. Tidak mempersulit istri. Jangan mentang-mentang karena ridho Allah itu tergantung ridho suami, sehingga suami tidak mau cepat-cepat memaafkan istrinya gitu. Jadi ketika istrinya ada kesalahan, wayah nak buru-buru hampura. Jangan ditunda-tunda. Bukan memaafkan istri, memaafkan istri, bukan minta maaf, memaafkan istri. Karena ada si iya. Itulah makanya ya. Nah. Disitulah betul, disitulah dinamikanya Bu. Makanya tidak mudahnya di situ. Walaupun kelihatannya mudah perjalanan ini, jalan tol ini, tetapi dalam prakteknya tidak mudah. Dalam prakteknya tidak mudah. Harus ada kefahaman kedua belah pihak. Ya. Kenapa ini disampaikan oleh Nabi begitu serius, bahkan dijanjikan dengan jaminan surga itu? Karena ini merupakan pondasi dasar untuk tercapainya ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya dan yang lain-lain. Kalau dalam urusan ini saja itu terjadi ketidakselarasan, maka urusan-urusan yang lain juga tidak akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Gitu. Termasuk anak-anak, ya, anak-anak. Kebahagiaan anak-anak itu juga tergantung kepada kebahagiaan orang tuanya. Emang kita bahagia kalau melihat orang tua kita tidak bahagia? Kan enggak. Sebagai anak ya, tapi anak akan merasa bahagia apabila melihat orang tuanya bahagia. Nah, jadi untuk membahagiakan anak, bahagiakanlah dulu kehidupan rumah tangga kita. Makanya harus balance antara suami istri, nggak bisa salah satunya, harus seimbang dua-duanya. Ya. Ibarat bertepuk harus dua belah tangan, tidak bisa sebelah tangan, tidak akan terjadi tepuk tangan itu. Nah sampai di sini ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mengenai ciri-ciri wanita yang dijanjikan masuk surga yang 4 tadi sudah saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar setengah jam lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan dalam kesempatan ini, silakan Ibu. Untuk hal-hal yang lain. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan.
Iya, mangga. Silakan. Terkadang di dalam rumah tangga kan kita nggak sinkron sama suami. Iya. Tapi kita untuk mengungkapkan ketidaksinkronan itu takutnya menyinggung perasaan. Iya. Lalu kita memendam jam unak-unak gitu. Iya. Dosa nggak, tapi istighfar Pak Ustaz. Iya. Jadi ya ditelan sendiri lah tuh pil pahit. Yang bersangkutannya mencuek aja. Itu termasuk dosa jolim apa gimana gitu Pak Ustaz. Tapi istighfar maka nggak putus. Iya. Tapi hati sakit gitu. Iya. Punten Pak Ustaz. Iya, di situ berarti terjadi kendala, Bu ya. Kendala dalam hal komunikasi berarti. Komunikasi tidak begitu terbuka dan nyambung. Buktinya Ibu mengalami kesulitan untuk menyampaikan unek-uneknya kan. Yang membuat Ibu sakit itu karena unek-uneknya nggak dibuka, tidak tersampaikan, jadi ngendek di dalam gitu, ngendok di jero. Nah ini yang membuat akhirnya membengkak. Lama-lama disimpan akhirnya bisa meledak tuh, duar gitu, gitu. Nah itu berarti komunikasi tidak berjalan. Memang dalam urusan rumah tangga ini komunikasi itu penting. Harus dikomunikasikan apapun, diobrolkan. Ya. Hanya memang perlu teknik dalam komunikasi itu, teknik penyampaian supaya bisa diterima dengan baik oleh suami, dengan cara yang sopan, cara yang baik, gitu. Sekali lagi, ini harus ada hubungan timbal balik. Suami juga harus bisa merespon komunikasi dengan istri, gitu. Ini kalau salah satu gejolak tidak akan terjadi komunikasi. Mungkin ibu sulit membukakan komunikasi dengan suami karena suami juga mungkin tidak membuka keran komunikasi itu, menutup diri. Tadi cuek kan berarti menutup diri, Bu, untuk terjadinya komunikasi. Sebetulnya mah kalau masing-masing peka, tanpa harus dibuka keran itu oleh ibu, seorang suami akan paham, melihat gestur tubuh atau raut wajah istri, itu sudah membaca bahwa istri teh keur kumaha ya, keur kesel, keur marah, keur bingung, atau keur sedih, atau keur senang. Kan bisa dilihat dari gesturnya. Dari cara dia megang piring dan sendok kan terlihat. Kalau lagi senang maka tidak terdengar, Bu. Tapi ketika lagi marah, belum terang. Nah itu. Kan dengan begitu saja ya isyarat, Bu. Tanda tanya, aya naon ya? Biasanya nedeun piring teka denge sora. Ini mah belum terang. Wah. Nah, itu sudah tanda-tanda nggak beres. Nah, iya. Kan harusnya mah disikapi jangan cuek. Mungkin ada seorang suami yang cuek, biasa aja gitu. Kan tambah kesel akhirnya. Akhirnya bukan sekedar ngeblenterang, pecah piringnya. Iya. Akhirnya bukan sekedar berbunyi tapi pecah, dijatuhin piringnya blang gitu kan. Baru di situ terkejut semua, melotot suaminya, malah melotot ya, mendengar piring pecah, gitu. Itu Bu sebetulnya ya. Nah, dalam hal ini tentu saja Allah Maha Tahu ya. Hanya bagaimanapun yang terbaik jangan melampaui batas. Sekesel-keselnya ibu jangan melampaui batas menyampaikan ucapan yang tidak senonoh. Karena nanti ada Bu, pada periode pertemuan berikutnya akan bicarakan tentang 4 golongan wanita calon penghuni neraka. Iya, supaya balan. Ini calon surga seperti gini, yang kalau seperti ini diancam dengan neraka gitu ya. Walaupun orang Islam insya Allah Bu tidak akan lama di neraka. Ngan ulah hayang, we diancurupkeun sakedeung ge. Jangan, emang ngeunah kan enggak ya. Gitu. Tetap pengen langsung ke surga aja lah ya Allah gitu. Ulah ngecicipin neraka, jangan. Nah gitu, walaupun orang Islam langsung bakal masuk surga semua, tetapi jangan sampai menikmati neraka. Nanti dalam kesempatan berikutnya Bu, kita akan bahas mengenai 4 golongan wanita yang diancam masuk neraka. Sekarang dikasih berita gembira terlebih dahulu. 4 golongan wanita yang dia akan diberikan masuk surganya. Dua-duanya perlu diketahui supaya kita bisa waspada. Nah itu Bu, hanya setelah itu ya betul Ibu istighfar gitu untuk meredam emosi, meredam kejengkel, baca istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Ya, karena Allah Maha mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting kita sudah berusaha menjadi seorang istri yang baik bagi suami kita. Selebihnya berserah dirilah kepada Allah. Jangan lupa banyak-banyak berdoa di malam hari kepada Allah. Munajat kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang akan merubah, membolak-balikan hati manusia, termasuk hati suami kita. Ya, minta kepada Allah supaya dibolak-balikan hatinya. Ya, dibolak-balikan. Jangan cuman mengeluh tapi tidak meminta kepada Allah.
mintalah kepada Allah, jangan meminta kepada manusia. Dan mal bisa tuh komo mintana kepada tetangga, Pak pangetakeun tuh suami abdi itu sanggup urang cek Pak RT aja, Pak RT ge moal sanggupeun sok minta bantuan ke Pak RT coba tuh pangbecaan tuh suami abdi itu sanggup cek Pak RT sok ya percaya buktikan Bu, coba sama ibu, coba Pak RT tuh suami abdi gini-gini pangetakeun, sok buktikan sekarang, sanggup nggak Pak RT? Moal pasti gigi itu sanggup, bibirnya gini kan pastinya mah itu sanggup ya, alabatan menghadapi naon gitu ya. Karena apa? Karena itu masalah privasi, betul nggak Bu? Urusan rumah tangga, urusan pribadi, mana berani mencampuri? Apalagi tanpa diminta gitu. Diminta saja oleh yang bersangkutan, kita harus hati-hati. Apalagi tidak diminta, ujug-ujug, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, cek istri bapak, kumaha bapak cek, naon sia. Urusan pemajikan aing, ngamuk pastinya ya. Ulah milu-milu, nah gitu. Nah itu Bu ya. Jadi mintalah sama Allah, berdoalah sama Allah ya. Minta ya. Insya Allah nanti Allah akan berikan jalan terbaik bagi kita semua. Ada lagi Bu? Bisa dipahami Bu ya, seperti itu ya. Insya Allah setiap kesabaran dari istighfar ibu itu akan menjadi kafarah daripada dosa-dosa kita ya. Gak usah khawatir ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul, itu untuk meredam Bu, banyak istighfar meredam. Justru disitulah istighfarnya itu. Maka silakan Bu. Pak, suami model apa yang harus ditaati menurut ajaran Wah. Ya, memang. mereka mencontohkan kita untuk berbuat baik, Iya. tapi dia sendiri tidak. Iya, betul. Nah ini. Jadi sebetulnya gini Bu, kita berbicara mengenai hak dan kewajiban gitu ya. Nah itu, kalau berbicara model, nanti kita akan mengkotak-kotakan gitu ya. Karena gini, karena sudah dicontohkan bahwa di zaman dahulu juga ada istri-istri solehah yang punya istrinya, yang punya suaminya luar biasa dolim gitu. Seperti istrinya Fir'aun kan gitu ya, lihat. Tapi Siti Asyiyahnya itu luar biasa ya, luar biasa taat kepada Allahnya. Secara batin dia tidak tunduk kepada Fir'aun, secara keyakinan tidak tunduk, tidak mau disuruh menyekutukan Allah, tidak mau Siti Asyiyah. Tetap dia mentauhidkan Allah, beriman dan beribadah kepada Allah. Tapi secara manusia dia tetap layani Fir'aun karena dia statusnya suaminya. Nah gitu. Nah ini Bu, jadi apabila dalam kondisi yang parah banget si hati ieu teu merean, lakukanlah pelayanan itu secara dohir. Cukup dohir aja. Kumaha cenah Pak abdi geus ustilah teu merean hati ieu gitu ya. Karena tadi sosok suaminya modelnya model gitu. Model gitu teh model suami yang tidak layak dilayani gitulah kasarnya mah. Teu pantes ditaatan ku suami. Nah, jangan lihat itunya. Ibu lihat perintah Allah saja. Jadi ketika melayani suami ini dalam rangka mematuhi perintah Allah. Karena Allah memerintahkan saya taat kepada suami, ya Allah, saya taat kepada Engkau ya Allah. Jadi ketika saya nyieun kopi suami teh bukan nurut perintah suami tapi perintah Engkau ya Allah, titah nyieun kopi, titah masak, titah nyuci dan sebagainya. Ini dalam rangka mematuhi perintah kamu, perintah Engkau ya Allah. Kesana larinya. Ya, kesalahan larinya. Sebab lamun misalkan dalam rangka mematuhi perintah suami, timbul kan teu pantes, nah jadi tidak ikhlas nantinya. Tapi kalau kita gantungkan kepada Allah saja bahwa saya melakukan ini karena Allah, sehingga ketika ada yang nanya pun kita jawabannya itu. Ibu mah hebat, atau misalkan mending lamun nu yang ngasih taunya yang bager ya, tetangga perempuannya, gimana nu ngahasut? Bu, ibu mah dadaekan salaki kitu diladenan. Jawabannya tadi Bu, saya tahu nggak? Saya melayani suami ini bukan karena suami saya, tapi karena Allah. Karena saya mematuhi perintah Allah. Cek Allah titah melayani suami, karena bagaimanapun dia masih suami saya. Saya hanya mencari ridha Allah. Urusan suami terserah Allah. Keren kan jawaban gitu? Keren Bu. Pasti ngahuleng tetangga model gitu, tetangga julid tuh. Ngahuleng. Aing. Hayang boga batur tadi nama sama-sama julid gitu kan. Tuh keren Bu jawaban gitu. Tapi kalau misalkan jawabannya,
Ya karena saya kan cinta pada suami. Lebay loh. Gitu Bu pasti. Karena saya cinta sama suami. Saya mah ikhlas walaupun suami begitu juga bedegong. Saya mah cinta mati sama dia. Aduh. Pasti Bu. Bedegong siapa? Tapi kalau karena Allah mau bedegong nggak bisa. Gagah Bu itu. Jawaban keren. Saya mencari ridha Allah. Urusan suami biarkan itu urusannya dengan Allah. Yang penting saya menunaikan kewajiban. Dan saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan pengabdian saya kepada suami. Gitu. Saya yakin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala. Balasan kepada saya. Atas kebaikan saya kepada suami saya. Gitu. Dan saya berdoa mudah-mudahan suami saya nanti dibalikin hati anak itu. Itu jawaban keren Bu. Siapapun yang nanya begitu. Bahkan kayak di akhirat ketika ditanya ke Allah, bagaimana kamu urusan dengan suami seperti yang engkau ketahui ya Allah. Engkau maha mengetahui. Saya sudah melaksanakan semua perintah ini atas perintah engkau ya Allah. Jika Allah tadi celok, kan suamimu seperti itu bedegong. Tadi ya Allah, saya menunaikan ini karena engkau memerintahkan supaya saya taat kepada suami, maka saya jalankan karena engkau. Waduh cek Allah, keren ya hamba. Asup surga. Gitu Bu. Di hadapan Allah aja sudah pasti keren. Jawabannya itu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan jawabannya karena saya cinta pada suami, berarti kamu tidak karena saya. Dibalikin lagi. Tapi karena suami bukan karena saya cek Allah. Nah, berarti tidak ikhlas itu. Tidak dapat pahala kamu. Nah, keren Bu. Di dunia jawabannya keren, di akhirat juga keren. Seperti gitu. Ya. Saya berbicara sosok suami yang tidak ideal Bu ya. Kalau yang ideal mah nggak usah ditanya lah, karena memang pantas ditaatan, pantas dibageran. Ini berbicara yang tidak ideal menurut seorang perempuan. Maka tetaplah berpegang seperti itu dalam rangka mematuhi perintah Allah. Insya Allah itu akan membuat kita tegar, membuat kita yakin, tidak goyah, tidak terpengaruh dengan kelemahan suami, dengan kekurangan suami. Karena bagaimanapun sebagai manusia biasa, jangan mencari kesempurnaan pada sosok suami kita atau siapapun. Pasti banyak kelemahannya, pasti banyak kekurangannya. Ya. Tapi kalau kita mensandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mematuhi perintah Allah, maka selesai semuanya. Tertutup itu semua kekurangan. Karena kita hanya melihat kebesaran Allah, kemurahan Allah, keagungan Allah saja. Itu membuat kita bahagia hati kita, Bu. Sama ada seorang suami kayak gitu sebetulnya, mah. Iya, mencintai istri itu karena perintah Allah untuk menyayangi dan mencintai istri. Itu lebih damai, Bu. Lebih damai. Karena apa? Kalau misalkan kita menyayangi istri, misalkan ya, bager ka pamajikan, karena dalam semata-mata rasa cinta, itu rawan, Bu. Rawan apa? Ketika melihat kekurangan istri, bisa turun cintanya. Itu turun, Bu. Karena sekali lagi, siapapun di dunia ini tidak ada yang sempurna, baik suami maupun istri. Nah, kalau bersandarkan kepada keadaan suami kita atau keadaan istri kita, cinta atau bogoh tadi, ketika terdapat kekurangan, kekeliruan, kecacatan, baik dalam ucapan, perilaku, dan perbuatannya, maka bisa berkurang rasa cinta itu, rasa sayang itu. Tapi kalau karena Allah, tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Apapun keadaannya pada istri saya melaksanakan karena hanya Allah saja. Selesai, Bu. Timbullah pemakluman, pemaafan, karena kita meyakini kepada Allah saja. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai semuanya seperti itu. Itu membuat kita tegar, tidak mudah goyah, Bu. Tidak mudah umang-ambing, termasuk tidak akan mudah dipengaruhi oleh siapapun, termasuk yang julid-julid tadi. Mual, teguh, ya. Nah itu, termasuk setan kayak susah, Bu, ngagodanya kalau begitu mah. Saya cenah si ibu mah digodana, naon-naon ke Allah wae, aing pusing cek setan. Setan geus lah cenah ngagoda itu we nu tatanggana cenah. Akhirnya balik ka tatangga ngagoda. Itu, Bu, ya. Setan juga nyerah. Ya. Memang ada setan yang khusus diperintahkan atau yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda rumah tangga. Khusus sama, Bu. Khusus itu. Ada setan yang ditugaskan untuk mengganggu rumah tangga orang lain atau manusia. Dan apabila berhasil dia mengganggu rumah tangga manusia, dia dikasih bonus oleh iblis. Dikasih piala oleh iblis. Dibandingkan ngaganggu sholat, ngaganggu zikir, ngaganggu puasa, orang yang bisa mengganggu rumah tangga manusia itu yang paling jempol.
Maka betul, hadiahnya ke iblis hebat itu mah. Karena apa? Di situ apabila rumah tangga rusak, hubungan suami istri rusak, rusak semua, Bu. Ibadah rusak, ya. Anak-anak rusak, semuanya rusak, Bu. Dan kita juga tidak tenang atuh. Emang tenang, Bu? Ibadah tenang, sholat mual tenang. Dzikir baca Quran, geus teu semangat anu aya. Kalaupun sholat biasa kadarna gitu. Teu semangat. Nah, jadi rusak semua. Tapi kalau aman rumah tangganya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, beres semua. Yang lain-lainnya ngeunah ibadah, ngeunah ya. Termasuk hubungan dengan yang lain juga enak. Nah itu Bu, bisa dipahami Bu sampai seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan. Mangga. Kalau ini mungkin antara suami dan istri saya dengan suami. Ya. Kayak di rumah sehari-hari, suami saya itu suka membantu saya Iya. untuk pekerjaan rumah. Betul. Termasuk kayak nyapu, kadang kalau ada nyuci juga, nyuci piring ada 1-2 dicuci gitu. Betul, betul. Tapi saya tidak menyuruhnya. Iya. Dia bilang, Pak, saya nggak enak, takut dosa, kata saya. Iya. Tapi mama mah nggak nyuruh saya, ikhlas kok katanya. Katanya sunnah Rasul. Iya. Kalau aja katanya membantu istrinya itu Cek satu. sangat menyenangkan istrinya lah. Iya. Nah termasuk khawatirnya gitu. Iya. Karena setiap saat begitu, tapi saya tidak pernah ingin untuk berbuat apa untuk suami, bahwa saya tidak berhenti gitu. Saya kerja dan apapun prioritas urusan memang kata Sundanya urusan perut, saya melayani urusan makan dan lain, walaupun saya kerja apapun Iya. urusan makanan dan diprioritaskan untuk suami. Tapi kalau untuk pekerjaan, karena saya berdua lah di rumah, kadang-kadang si Dede nggak ada, itu pekerjaan rumah kadang-kadang udah sama papa aja. Iya. Saya takut dosa enggak tuh gitu. Iya. Begitu karena di sini kan harus salah satu istri yang golongan masuk surga yaitu yaitu istri yang taat kepada suami. Betul. Tapi malah suami memberikan istilahnya membantu istrinya dengan ikhlas gitu. Gimana menurut Pak Ustadz, saya khawatir gitu karena sedikit, tapi suami yang penting ikhlas gitu, tapi saya tidak pernah nyuruh apa. Iya. Ya, Bu. Iya. Jadi perlu diketahui Ibu-ibu sekalian, urusan rumah tangga mulai dari nyuci piring, nyuci baju, ya, ngepel dan sebagainya itu kewajiban suami, bukan kewajiban ibu. Kewajiban suami, Bu. Masak segala macam tuh kewajiban suami. Ini supaya diketahui. Jadi ibu tidak berdosa ketika suami ibu melaksanakan itu, karena dia sedang melaksanakan tugasnya. Nyuci piring, nyuci baju, ngepel itu tugas suami semua. Sesapu itu tugas suami, bukan tugas istri. Enggak. Karena tugas istri mah cuma satu, taat pada suami, kan tadi itu, Bu, kata ibu. Nah, jadi tugas istri mah taat kepada suami. Nah, karena si istri na teu kaburu nyuci, teu kaburu ngepel, maka dalam rangka taat pada suami, ibu mengambil alih tugas suami itu. Gitu. Jadi ibu mah sedang melaksanakan, kalau ibu nyuci piring, ngepel, sesapu itu dalam rangka melaksanakan taat kepada suami, meringankan beban suami. Makanya lakukan dengan ikhlas, maka setiap apapun yang dikerjakan di dapur atau di rumah itu akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak berdosa, Bu. Enggak, gitu ya. Nah, jadi suami ibu sedang melaksanakan tugasnya. Alasan suami olahraga katanya biar keringat. Iya, enggak apa-apa. Nyapu biar olahraga gitu aja. Kewajibannya. Suami belum tahu kalau saya kewajibannya. Iya, padahal nggak tahu memang. Padahal nggak tahu kewajibannya. Pas sebetulnya kewajibannya, ya. Itu. Tapi nggak apa-apa, apalagi saling ikhlas ya. Saling ikhlas itu bagus banget. Seperti gitu, ya. Bagus banget. Yang penting dua-duanya ikhlas melaksanakan untuk kepentingan bersama. Tidak apa-apa, Bu, seperti gitu, mah. Tidak apa-apa, ya. Karena memang harus saling bantu juga sepanjang yang mampu. Ada lagi, Bu? Yang lain?
berkaitan dengan tugas suami dengan istri gitu ya. Nah. Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Ya, pada intinya bahwa ketika terjadi akdu nikah maka di situ mulai terjalin kerjasama, harus kerjasama. Ya. Tidak bisa, artinya antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan, tidak bisa melepaskan diri. Ketika terjadi akdu nikah, maka akdu nikah ini disebut misakon golido, yaitu ikatan yang teguh. Maka hubungan suami istri tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Termasuk sebab akibatnya di dunia dan di akhirat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Istri dipengaruhi oleh suami, suami dipengaruhi oleh istri. Tidak bisa. Suami tidak bisa enak-enakan beribadah sendirian, membiarkan istrinya terbengkalai, tidak bisa. Istri juga begitu, ya, tidak bisa membiarkan suaminya terbengkalai begitu saja tanpa diurus, karena dia punya kewajiban kepada suaminya. Jadi ketika terjadi pernikahan seperti itu konsekuensinya. Makanya kalau tidak mau menjalin konsekuensi itu, ya lepaskan ikatan itu. Misakon golido tadi lepaskan, yang disebut dengan terjadinya perceraian tadi. Baru lepas tuh hak dan kewajibannya. Tapi selama ikatan akdu nikah itu masih ada, maka jangan berpikir saling melepaskan diri. Misalkan masing-masing nggak bisa. Karena tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah gitu. Sampai di sini ada lagi? Kalau tidak ada nanti kita tutup. Kok jarang anu paham tentang kewajiban suami ngebantu istri, apa pura-pura tuh paham ya teh Pak? Sudah ngaji bapak-bapaknya. Banyak yang tidak paham. Apa pura-pura aja? Iya. Ada yang tidak paham, ada juga yang memang pura-pura tidak paham gitu. Ada yang pura-pura tidak paham. Iya. Jadi seakan-akan dibebankan, bahkan ada yang mengatakan itu kan kewajiban mama kan gitu ya, kewajiban istri cina. Nah itu keliru seperti gitu. Akhirnya kan si istri merasa tertekan, terbebani. Padahal enggak seperti gitu konsepnya gitu ya. Gitu, enggak seperti itu. Ya, silakan. Boleh. Mohon. Itu kita berbicara dalam hati, terus otak mah kemana gitu, bukan layang tunjuk ya Pak Ustadz, berinteraksi dengan Gusti Allah. Jadi ada 3, batin, otak gitu Pak, ngomong ini, ya Allah setan ya Allah gitu, tapi baca terus, baca di mulut, tapi hati juga ya Allah istighfar atau menyebut nama Allah, gimana tuh Pak Ustadz? Jadi rancu, 3 main gitu Pak Ustadz, saking pengennya saya busuk gitu, tapi begitu. Gimana menyikapinya Pak Ustadz? Apa saya tidak sholat seperti itu? Nggak bagus gitu tuh. Karena saya pengen perlindungan dari Allah gitu, jangan sampai itu masuk gitu tuh. Pikiran-pikiran teman SD masuk gitu, bawang busuk masuk gitu tuh Pak Ustadz. Nah, Ustadz, Iya. Hampura. Ya memang sibuk banget berarti Bu ya. Hati dan pikiran kita sibuk, jangankan di luar sholat, ketika sholat aja memang sibuk ya. Gitu, sibuk. Iya, ya memang seperti itu ya. Itu godaan dari setan. Untuk setan itu ketika ibadah aja, ketika sholat aja dia tetap mau mengganggu. Dia menginginkan supaya orang ini tidak khusus sholatnya, kemudian bahkan dia batal dalam sholatnya. Itu keinginan. Ada setan yang ditugaskan untuk menggoda orang yang sedang sholat gitu. Tetapi ketika sholat jangan ingat setan Bu, apalagi menyebut-nyebut setan di hati. Jangan sudah. Jangan ya, semakin dimaki setan semakin jadi. Makanya jangan sekali-kali kita ngomong setan Bu. Lagi marah. Misalkan gini, dasar mana tahu setan sia. Setan ngegedean. Sekali diucapkan setan membesar. 2 kali makin membesar. Semakin sering disebut, maka dia semakin besar, gitu. Apalagi ketika sholat. Karena ketika kita menyebut setan, berarti kita ingat setan.
Ya, seperti orang yang memuja setan kan seperti gitu. Karena yang diingat-ingat seharusnya kan ingat Allah saja, jangan ingat yang lain. Kalaupun sedang terganggu ya kita terus saja fokus kepada bacaan sholat. Jangan merasa terganggu. Ya, semakin kita merasa terganggu semakin kacau. Jangan merasa terganggu. Aduh misalkan belum husu nih, aduh kumaha sih teu husu, akhirnya mikiran husu. Bukan bacaan sholat malah kenapa sih nggak husu-husu gini, sibuk mikirin nggak husu, makin nggak husu. Semakin dipikirkan oleh kita ketidakhusuan sholat, semakin nggak husu. Abaikan itu semua, ya karena tidak ada yang bisa khusus 100% itu tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Bahkan sesungguhnya di zaman Nabi juga para sahabat ada yang mengadu kepada Nabi tentang kondisi sholatnya. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Saya ini nggak bisa khusus sholat. Sedih banget nggak bisa khusus sholat. Kadang ingat sholat, kadang ingat yang lain gitu. Tapi apa jawaban Nabi? Tidakkah kamu tahu bahwa ketika kamu di dalam sholatmu lalai, kemudian kamu kembali lagi kepada Allah, maka pada saat itu sesungguhnya Allah menyambut setiap kamu kembali ingat kepada Allah dalam sholatmu. Jadi Allah tetap menyambut. Ketika kita lalai, kita balik lagi ingat sholat, Allah sambut sholat kita, ingatan kita kepada Allah disambut demikian. Jadi Allah senantiasa menyambut keadaan kita ketika kita berbalik ingat kepada Allah. Lihat bagaimana Allah ya, luar biasanya menerima sholat kita. Jadi kalau kita ingat itu, maka kita tidak khawatir dengan bolak-baliknya pikiran tadi dalam sholat. Apalagi mikiran setan. Cek setan hayo si lain ingat Allah jadi ingat aing, cek setan terus malah gitu. Semakin diperbesar oleh ibu semakin ingat setan nantinya. Ngapain diingat-ingat, gak usah. Setan ada, udah cuekin aja. Suami ibu aja bisa cuek sama ibu, masa ibu nggak bisa cuek sama setan? Cuekin setan, Bu. Jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat setan itu. Cuekin, abaikan. Kita aja kalau dicuekin orang kan jengkel, Bu ya. Akhirnya pergi. Setan juga sama, kalau dicuekin sama kita, setan juga bosen, pergi. Tapi kalau diladenin makin seneng. Cuekin, Bu. Setan dan iblis cuekin. Merasa bodoh, nah gitu ya. Kamu setan, pergi sana. Saya hanya kepada Allah. Lama-lama dia bosan akhirnya pergi sendiri. Ya, jangan dipedulikan, Bu. Gitu ya. Jadi dalam kita rancu pikiran, kita hanya menyebut Allah gitu. Allah aja gitu di sini. Kan saya juga berusaha untuk seperti itu. Tapi Allah alam ya Pak Ustaz, karena namanya juga berusaha. Tapi seperti itu Pak Ustaz sebaiknya. Jadi menyebut Allah kalau pikiran lagi. Itu sedang sholat ya? Sedang sholat. Atau fokus kepada bacaan aja? Bacaan, iya fokus pada bacaan. Tapi pas saya baca Allah memang jaringan satu. Iya. Tapi kan terkadang ini mah lagi cerita rancunya ya Ustaz. Tidak selamanya saya sholat seperti itu. Cuma saya pernah mengalami seperti itu. Hukumnya bagaimana, terus menyikapinya bagaimana. Takut kalau ada terjadi seperti itu lagi. Nah, ketakutan itulah yang membuat ibu semakin berulang. Iya, semakin ibu takut begitu, akhirnya terjadi lagi, Bu. Karena setan ngintip terus. Diintip oleh setan kelemahan kita apa? Ibu teh takut itu, akhirnya datang lagi, digoda lagi, gitu, Bu. Tapi kalau dicuekin, bingung setan kayak mau goda dari sisi mana sih ibu eta mah cuek bener ka urang lah, pusing aing mah, lempang. Itu, Bu. Dia tahu kelemahan kita. Makanya jangan diulang kelemahan itu, ya. Kemudian jangan terlalu dipikirkanlah mengenai surat khusyuk dan tidak, enggeus pasrah ke Allah. Semakin kita memikirkan sholat kita mengenai belum khusyuk tadi, semakin tidak pernah khusyuk nanti. Karena orang mikirnya mengenai khusyuk na ungkul. Lebih fokus kepada bacaannya aja. Bacaan sholat, makna sholat gitu, bahwa kita sedang sholat. Cukup misalkan saya sedang sholat itu sudah cukup. Begitu. Kemudian kadang-kadang mikirkan yang lain, jangan dipikirkan. Kalau misalkan kita mencela, misalkan masih orang teh masih mikiran endog gua iya tuh, endog pupus segala macam. Semakin kita berpikir semakin liar pikiran. Balik lagi ketika ingat endog, ingat kunci, balik lagi. Bahasa sedang sholat, teruskan bacaan-bacaan sholatnya itu, ya. Dan kemudian lakukan secara tu'maninah, tartil. Bacaan-bacaan ayatnya tartil. Tartil teh pelan-pelan, jangan buru-buru. Ya, tartil walaupun sedang sendirian. Gitu. Terus tu'maninah, gerakannya jangan cepat. Itu akan membantu kita menuju kepada kekhusyuan.
Nikmati. Nah, pada intinya gini, ketika sholat atau ibadah apapun, nikmati itu semua. Dinikmati oleh kita. Ketika sholat dinikmati bagaimana rasa nikmatnya sholat. Karena di dalam sholat itu sendiri juga mengandung unsur-unsur kesehatan, Bu. Ketika kita ruku, nikmati bagaimana rileksnya tubuh kita ketika ruku. Dinikmati tuh. Dan ngenaheun atuh, Bu. Ketika sujud juga begitu, nikmati bagaimana ketika aliran darah mengalir ke kepala. Dinikmati seperti gitu daripada mikirin yang lain. Nah, itu caranya ya. Jadi sekali lagi hal-hal yang masih kurang dalam diri kita jangan terlalu dipikirkan. Dan sulit untuk mencapai kesempurnaan. Allah juga memaklumi keadaan kita. Memaklumi, Bu. Geus kudaek salatna bae geus luar biasa teh ke sana ya. Jangan terlalu dipikirkan. Semakin dipikirkan, semakin tidak akan mendapatkan. Ya, karena gini, semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kekhusyuan di dalam hati kita, maka akan khusyuk. Ya. Makanya kembali kepada Allah saja. Gitu, Bu ya. Nah, jangan diingat-ingat, apalagi Ibu ingat dalam salat ingat-ingat setan, jangan. Ya, jangan. Ya. Makin dekat setannya nanti diundang itu. Ya. Daratan, betul, daratan diundang, ya, untuk menggoda. Tidak diundang aja dia datang. Nah kan termasuk di luar sholat jangan ingat-ingat setan, abaikan, ya, abaikan. Gini aja, Bu, contohnya. Silahkan buktikan ke Ibu. Ibu masuk rumah nih, rumah sepi kan, kosong, rumah di rumah. Sok, dalam pikiran Ibu sugesti, setan ya, sok, gitu aja. Ucapkan gitu, yakin langsung merindang, merikak bulu. Buktikan ke Ibu, langsung datang. Iya. Nah, eta bedana. Bedana eta. Gitu. Itu, Bu, contohnya untuk membuktikan. Ya. Disebut setan itu akan datang kalau disebut. Itu salah satu buktinya. Sok masuk rumah dalam sepi. Aduh, kan udah assalamualaikum ya. Ini malah, aduh, ada setan nih. Langsung merinding pasti. Ketika kita menyebutkan setan, ada setan. Karena apa? Sugesti dalam pikiran kita itu akan mengalirkan energi keluar dan ditangkap oleh setan. Dipanggil. Jadi ketika kita menyangka di rumah kita ada setan, berarti kita sedang memanggil setan energinya. Energi kita sedang memanggil setan. Berarti kalau kita jalan-jalan di luar pun demikian. Iya. Di pohon toge ada setan. Nah, ada setan. iya. Jadi kita teh seringkali dihantui oleh bayang-bayang kita sendiri. Padahal mah daun pisang goyang, jurig. Nah, akhirnya jurig beneran ada di situ. Padahal mah nggak ada apa-apa, begitu dideketin mah nggak ada apa-apa. Buktikan itu, Bu. Ya, silahkan. Karena saya sudah membuktikan. Ketika saya mengatakan itu di tempat sepi, bener langsung ayah, meringkak bulu. Tapi kalau kita abaikan, cuekin, nggak ada. Mau di rumah, mau di mana, cuekin, nggak inget-inget itu. Ingatnya kepada Allah saja, maka dia tidak berani mendekat kepada kita.